Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara mendaftar PPDB online tingkat SD dan SMP di Kota Batam tahun pelajaran 2023-2024. Untuk melakukan pendaftaran PPDB online bisa menggunakan laptop atau komputer atau juga bisa menggunakan HP Android. Berikut adalah tutorial pendaftaran dengan menggunakan laptop atau komputer. Langkah pertama, silakan buka aplikasi browsernya terlebih dahulu seperti Chrome atau Mozilla. Di sini saya menggunakan aplikasi browser Chrome. Setelah jendela browser terbuka, silakan ketikkan alamat web ppdbbatam.id, enter. Dikarenakan pendaftaran belum dibuka, jadi web pendaftarannya belum diaktifkan. Nah, di sini saya akan menggunakan versi demo dari web ini, yaitu demo.ppdbbatam.id. Versi demo ini bertujuan untuk uji coba atau latihan belajar bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB nantinya. Untuk pendaftaran PPDB nanti menggunakan alamat web ppdbbatam.id. Setelah muncul halaman web, di sini Bapak Ibu bisa baca informasi tentang PPDB. Di scroll ke bawah, ini ada pembagian jalur masuk PPDB. Ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. Jalur prestasi hanya diperuntukkan bagi pendaftar tingkat SMP saja. Sementara untuk tingkat SD hanya 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Di sini ada keterangan bahwa jalur zonasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan Wali Kota Batam. Untuk jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Untuk jalur perpindahan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Nah, untuk jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berprestasi yang ditentukan berdasarkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah atau prestasi bidang akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kota. Jadi minimal tingkat kota. Di sini ada jadwal PPDB Kota Batam tahun pelajaran 2023-2024. Untuk sekolah SD yaitu jalur afirmasi tanggal 3 sampai 5 Juni. Untuk jalur zonasi dan perpindahan tanggal 6 sampai 10 Juni. Pengumuman kelulusan tanggal 13 Juni. Jadi walaupun jalur afirmasi dimajukan tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni, namun untuk pengumuman kelulusan tetap pada tanggal 13 Juni. Begitu juga dengan sekolah menengah pertama atau tingkat SMP, di mana jalur afirmasi itu tanggal pendaftarannya yaitu 12 sampai 14 Juni. Sementara jalur zonasi, perpindahan, dan prestasi itu di tanggal 15 sampai 19 Juni. Nah, untuk pengumuman kelulusan tanggal 22 Juni. Daftar ulang tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni. Juga bisa melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi Android. Di scroll lagi ke bawah. Di sini ada layanan pengaduan. Nah, ini meliputi pertanyaan,
pendaftaran akun, pengumuman, dan daftar ulang. Oke, lanjut ke menu yang bagian atas, info sekolah. Ini ada informasi tentang sekolah SD dan SMP. Apabila kita klik informasi sekolah SD, pada halaman ini ditampilkan daftar sekolah SD yang melakukan pendaftaran PPDB secara online. Di sini ada nama sekolah, nama kelurahan tempat sekolah berada. Di sini ada jumlah siswa yang diterima jalur zonasi, jumlah siswa yang diterima jalur afirmasi, jumlah siswa yang diterima jalur perpindahan, dan total rencana daya tampung. Ini juga ada informasi tentang jumlah rombongan belajar. Di sini ada zona irisan. Jadi di sekolah ini zona irisannya terdiri dari kelurahan mana saja. Nah, apabila kita scroll lagi ke samping, juga terdapat nomor HP yang bisa dihubungi dari sekolah tersebut. Oke, kita lanjut lagi info sekolah SMP. Di sini juga menampilkan daftar sekolah SMP yang melakukan penerimaan peserta didik baru secara online. Ini saya contohkan SMP Negeri 26. Terdapat pada Kelurahan Buliang. Untuk informasi kuota yaitu 144 siswa jalur zonasi, 44 siswa jalur afirmasi, 13 siswa jalur perpindahan, 87 siswa jalur prestasi, dan total rencana daya tampung yaitu 288 yang terdiri dari 8 rombel. Di sini ada zona irisan, yaitu informasi tentang kelurahan mana saja yang termasuk dalam zona SMP tersebut. Di scroll lagi ke samping, ada nomor HP yang bisa dihubungi dari sekolah tersebut. Oke, info sekolah sudah. Kita lanjut kepada petunjuk teknis. Nah, di sini menampilkan petunjuk pendaftaran. Untuk dapat mendaftar dan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Kota Batam, terlebih dahulu Anda harus membuat akun yang akan digunakan selama proses PPDB berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga hasil kelulusan. Nah, sebelum kita bisa melakukan pendaftaran online, kita mesti membuat akun PPDB terlebih dahulu. Di sini ada menu pembuatan akun PPDB. Setelah itu silakan lanjut ke menu login atau masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Selanjutnya ini ada informasi tentang jalur pendaftaran. Nah, ini tadi sudah informasi, ini juga ada tadi ditampilkan di halaman pertama, yaitu jalur pendaftaran PPDB. Ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Lanjut jumlah pilihan sekolah. Nah, di menu jumlah pilihan sekolah, di sini ditampilkan informasi jumlah pilihan sekolah, di mana jalur zonasi bisa memilih 2 sekolah, di mana sekolah pilihan pertama harus berada di dalam wilayah zonasi, sementara sekolah pilihan kedua harus juga berada dalam wilayah zonasi. Sementara untuk jalur afirmasi juga dapat memilih 2 sekolah, di mana sekolah pilihan pertama boleh berada di dalam zonasi dan juga boleh berada di luar wilayah zonasi. Sementara untuk pilihan sekolah kedua harus berada dalam wilayah zonasi. Lanjut ke jalur perpindahan orang tua. Pendaftar juga dapat memilih 2 sekolah, di mana pilihan satunya harus berada dalam wilayah zonasi, pilihan kedua harus juga berada dalam wilayah zonasi. Selanjutnya jalur prestasi. Pendaftar bisa memilih 2 sekolah, di mana sekolah pilihan pertama boleh berada di dalam wilayah zonasi
dan juga boleh berada di luar wilayah zonasi. Sementara di pilihan kedua harus berada dalam wilayah zonasi. Itu kelebihan yang dimiliki oleh jalur afirmasi dan jalur prestasi, di mana pilihan pertamanya boleh berada di dalam wilayah zonasi dan juga boleh berada di luar wilayah zonasi. Selanjutnya, informasi persyaratan PPDB. Informasi persyaratan untuk jenjang SD. Di bawahnya juga ada syarat administrasi, berkas apa saja yang harus dilengkapi. Informasi tentang sekolah menengah pertama atau SMP. Ada persyaratan umur, ada peserta didik berasal dari sekolah di luar negeri, apa saja yang harus dilengkapi. Terus syarat administrasi umum. Nah, ini berkas yang harus dilengkapi untuk pendaftar SMP. Ini ada keterangan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. Berkas apa saja yang dibutuhkan dari setiap jalur tersebut. Oke, kita lanjut ke jadwal PPDB. Di sini juga ada informasi tentang jadwal PPDB, informasi jadwal SD dan informasi jadwal SMP. Di sini juga ada informasi daya tampung. Apabila kita klik, ini informasi yang ditampilkan di sini sama dengan info sekolah yang ada di sini ya. Dan tadi sudah kita lihat. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan daftar akun PPDB. Silakan klik menu daftar akun PPDB. Silakan dipilih ingin mendaftar jenjang apa, apakah jenjang SD atau jenjang SMP. Di sini saya akan mencontohkan untuk mendaftar pada jenjang SMP. Ketikkan tanggal lahir, dimulai dari tahun lahir, bulan, tanggal. Oke. Lanjut ketikkan NIK. NIK di sini adalah NIK calon siswa ya Bapak Ibu, bukan NIK ayah dan bukan NIK ibu. Tapi untuk pembuatan akun itu adalah NIK calon siswa. Ketikkan NISN, ketikkan alamat email, ketikkan kata sandi, klik saya bukan robot. Diklik gambar sesuai keterangan. Oke, klik daftar akun. Oke, di sini ada keterangan akun berhasil dibuat. Nah, jadi kita sudah memiliki akun pendaftaran PPDB. Untuk selanjutnya, klik menu login atau masuk. Untuk username, silakan inputkan NIK yang kita daftarkan tadi. Ketikkan passwordnya. Klik saya bukan robot. Pilih gambar sesuai keterangan. Klik login. Nah, di sini kita sudah login menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini ada tulisan kedap-kedip. Nah, ini sangat membantu kita untuk mengetahui apa langkah selanjutnya. Di sini ada tertulis belum melengkapi A data diri. Berarti kita klik menu A data diri. Silahkan inputkan data diri siswa di laman ini. Terus ketikkan nama asal sekolah. Misalnya asal sekolahnya adalah SD Negeri 001 Batu Haji. Nah, itu ya.
Atau tips biar mudah mencari sekolah itu, langsung ketikkan saja nomor sekolah SD-nya, misalnya 001 Batu Haji, maka akan muncul SD Negeri 001 Batu Haji. Kalau kita ketik 002 Batu Haji, maka akan tertera 002 Batu Haji. Oke. Di sini ada 001 Batu Haji. Ini NPSN-nya akan otomatis. Nah, jadi kalau pilihan sekolahnya ada di sini, maka NPSN ini akan tertulis otomatis. Jadi usahakan penulisannya dengan mengklik pilihan sekolah tersebut. Oke. Apakah siswa berasal dari dalam kota Batam? Kalau ya klik ya, kalau tidak klik tidak. Ini klik ya, kota Batam. Kecamatan Batu Haji, Kelurahan Buliang. Ini sesuaikan ya Bapak Ibu. Terus tuliskan alamat lengkap, misalnya silakan diketikkan alamat sesuai KK. Sini ada RT. Ini saya contohkan saja, misalnya RT 01, kode pos. Dan selanjutnya kita mengisi titik koordinat. Cara mengisi titik koordinat ini, langsung saja cari alamat rumah pendaftar pada map berikut. Nah, untuk memudahkan pencarian alamat, silakan ketikkan tempat-tempat yang mudah ditemui di map, atau langsung saja ketikkan nama sekolahnya. Nama sekolah yang dituju yaitu misalnya SMP Negeri 26 Batam. Nah, biasanya kalau jalur zonasi tentunya tinggal di sekitar sekolah. Nah, di sini bisa dilihat kalau daerah Rindang Garden berarti dia posisinya di belakang sekolah. Dari gambaran peta ini cari di mana posisi rumah pendaftar. Setelah menentukan lokasi rumah pada map, maka titik koordinat akan terisi otomatis. Selanjutnya klik pilih jalur seleksi, mau jalur zonasi, afirmasi, perpindahan atau prestasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan jalur zonasi. Klik fakta integritas, subnet. Perhatikan tulisan kedap-kedip ini menunjukkan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Di sini tulisannya belum melengkapi B data perwalian. Silakan klik B data ibu, ayah, dan wali. Silakan diinputkan data orang tua atau wali siswa di sini. Nah, apabila tinggal bersama orang tua, isikan biodata orang tuanya. Kalau tinggal bersama wali, berarti tulis nama walinya. Kalau tidak tinggal bersama wali, maka data wali dikosongkan saja. Sini ada fakta integritas. Maka silakan diklik saya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran atas semua data. Oke, submit data perwalian. Selanjutnya, perhatikan lagi tulisan kedap-kedip belum melengkapi C berkas pendaftaran. Silakan klik C berkas pendaftaran. Nah, di sini ada berkas yang harus dilengkapi jalur zonasi, yaitu akte lahir, KK, KTP, ijazah, sertifikat baca Al-Quran atau sertifikat baca Alkitab. Tetapi kalau kita memilih jalur afirmasi, maka di sini ada tambahan berkasnya, yaitu berkas KIP atau PKH dan surat pernyataan. Kalau kita milih jalur prestasi, maka di sini ada tambahan berkas lagi, yaitu nilai rapor atau
sertifikat kejuaraan lomba minimal tingkat kota. Oke, kita lanjut mengupload berkas. Perlu Bapak Ibu sebelum melakukan pendaftaran harus disiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu. Lanjut kita upload berkas akte kelahiran. Choose file, upload akte kelahiran. Selanjutnya upload kartu keluarga. Lanjut upload KTP orang tua. Jadi KTP orang tua, kalau orang tua masih ada ayah dan ibu, maka posisinya harus digandeng. Posisinya harus digandeng seperti contoh ini ya Bapak Ibu. Ini ada KTP ayah, ada KTP ibu. Tapi kalau orang tuanya salah satunya tidak ada atau sudah almarhum, boleh satu KTP saja. Kalau tinggal bersama wali, berarti upload KTP wali. Lanjut upload ijazah SD. Selanjutnya upload sertifikat baca Al-Quran atau kitab suci. Nah, di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu. File yang bisa diupload itu adalah maksimal 500 KB dengan tipe file yaitu JPG atau PDF. Oke, setelah semua berkas terupload, silakan klik fakta integritas, klik submit berkas pendaftaran. Nah, lanjut di sini status belum melengkapi D pilihan sekolah. Silakan diklik D data pemilihan sekolah. Opsi sekolah 1, pilihan sekolah satunya dimana misalnya pilihan 1 adalah SMP Negeri 26, pilihan 2 SMP 11 Batam. Oke, silakan di submit. Setelah submit, perhatikan lagi tulisan kedap-kedip belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Klik konfirmasi. Dengan ini saya menyatakan data diri ini telah selesai sehingga saya tidak akan merubah kembali. Apabila kita sudah yakin bahwa apa yang kita isikan itu sudah benar, maka klik ya. Konfirmasi berhasil. Oke. Nah, jadi di sini akan ada tulisan menunggu verifikasi data di sekolah. Nah, kalau statusnya menunggu verifikasi data di sekolah, kita belum bisa melakukan cetak bukti pendaftaran. Karena cetak bukti pendaftaran harus berkas tersebut sudah diverifikasi oleh operator PPDB sekolah. Setelah sekolah memverifikasi berkas pendaftarannya, maka akan muncul tulisan verifikasi data berhasil. Lakukan cetak bukti registrasi PPDB, selanjutnya menunggu pengumuman. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, maka klik cetak bukti pendaftaran. Ini cetak bukti pendaftaran. Silakan di print bukti pendaftaran ini sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran PPDB secara online. Nah, bagaimana dengan berkas tambahan yang diupload untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi? Untuk itu, mari kita lihat apa saja berkas yang dibutuhkan. Untuk jalur afirmasi, berkas tambahan yang dibutuhkan adalah KIP atau PKH.
Nah, silakan inputkan nomor KIP atau PKH. Upload foto kartu KIP atau PKH. Setelah itu, unduh surat pernyataan. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini di print dan diisi biodatanya, dibubuhi tanda tangan orang tua. Setelah itu di scan, terus di upload. Oke, silakan klik fakta integritas, klik submit. Nah, pada jalur perpindahan orang tua ini, untuk berkas tambahan yang perlu diupload adalah surat pindah tugas orang tua. Di-scan surat pindah tugasnya dalam bentuk file JPG atau PDF maksimal 500 KB. Terus diupload, klik fakta integritas, submit berkas pendaftaran. Selanjutnya untuk jalur prestasi, berkas tambahan yang perlu diupload adalah silakan isi formulir jenis prestasi dengan memilih salah satu atau kedua dari jenis prestasi. Boleh prestasi akademik saja, atau boleh prestasi non akademik saja, atau boleh prestasi akademik dan non akademik. Nilai prestasi akademik diambil dari nilai rapor kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, rapor kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan rapor kelas 6 semester 1. Setelah diakumulasi, rata-rata minimal nilainya adalah 80. Nah, di juknis bisa dilihat bahwa rentang nilai 80 sampai 87 skornya adalah 30, 88 sampai 90 skornya 40, 91 sampai 93 skornya 50, 94 sampai 96 skornya 60, dan rentang 97 sampai 100 skornya 70. Ini ketentuannya ada di juknis PPDB. Nah, misalnya nilai akumulasi rapornya adalah 90. Berarti kalau 90 itu skornya adalah 40. Seperti itu ya. Setelah itu, unggah bukti surat keterangan prestasi di sini. Surat keterangan prestasi ini dibuat di sekolah asal. Lanjut ke prestasi non akademik, ialah perlombaan atau kejuaraan minimal tingkat kota dengan dibuktikan oleh sertifikat atau piagam penghargaan. Cara mengisinya yaitu klik kolom piagam atau sertifikat, terus pilih di sini sertifikat yang kita punya. Misalnya adalah juara 1 tingkat kota perorangan ya. Di sini ada beregu, ada massal. Misalnya tingkat kota perorangan. Klik. Oke, ini diisikan boleh lebih dari satu, tergantung berapa banyak sertifikat yang dimiliki oleh si pendaftar, tapi minimal tingkat kota. Dan adapun ketentuan selanjutnya yaitu sertifikat ini diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Selanjutnya, misalnya ada 2 sertifikat, tambahkan lagi tingkat kota beregu. Semua sertifikat ini di-scan dan di-upload
dijadikan dalam satu file berjenis JPG atau PDF maksimal ukuran 500 KB. Setelah itu klik fakta integritas, klik submit. Jadi, untuk cara pendaftaran PPDB online tingkat SD dan SMP ini menggunakan web atau aplikasi yang sama dan caranya pun sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan penginputan pada data dan pada berkas yang diupload sesuai dengan jenis jalur yang dipilih oleh pendaftar. Di antaranya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan jalur prestasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu harap mengisi data dengan teliti dan benar, dan berkas yang diupload hendaklah terbaca dengan jelas. Langkah selanjutnya, silakan selesaikan proses pendaftaran seperti pada proses pendaftaran jalur zonasi yang tadi, sampai pendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran seperti berikut. Oke, demikian tutorial pendaftaran PPDB tingkat SD dan SMP tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.